Oke, baik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Putu Bagosawik Priwananta dengan NIM 20150510050 dari kelas PTI 4C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengkabelan UTP. Nah, seperti yang kita ketahui, pengkabelan UTP itu terdapat dua. Yang pertama ada strike dan yang kedua ada crossover. Nah, pengkabelan pada strike ini mempunyai susunan warna yang sama antara di kedua ujung kabelnya, dan sedangkan untuk pengkabelan UTP crossover itu mempunyai dua susunan warna yang berbeda di setiap ujung kabel nanti. Nah, untuk alat dan bahannya di sini terdapat LAN tester, alat memotong kabel yang untuk membersihkan bagian warna putih pada kabel UTP, ada tang crimping, ada tang potong, dan konektor RJ45. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Pada kali ini saya akan melakukan pengujian pengkabelan UTP. Nah, untuk pengkabelan UTP itu ada dua. Yang pertama ada strike over dan yang kedua ada crossover. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan pengujian terhadap strike over. Nah, adapun alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk pengkabelan UTP strike over, yaitu yang pertama ada kabel UTP. Kemudian selanjutnya ada LAN tester. Kemudian ada alat untuk memotong bagian kulit kabelnya ini yang berwarna putih seperti ini. Kemudian ada tang crimping. Kemudian setelah itu ada tang potong. Dan yang terakhir yaitu ada konektor RJ45. Oke. Nah, setelah mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan, langkah selanjutnya itu adalah pada tahap pertama, yaitu melakukan pengkabelan UTP, yaitu strike. Pertama-tama kita bersihkan dulu bagian luar kabelnya menggunakan ini. Pada bagian pertama kita membersihkan kabel. Nah, setelah itu kita bersihkan aluminium foil dan plastik yang rapat. Kemudian kita luruskan kabelnya atau menjadi rapi. Setelah itu kita rapikan bagian kabelnya. Nah, setelah merapikan kabel, kemudian kita cek ukuran kabel dengan konektor RJ45 supaya nanti posisi kabelnya itu pas masuk ke konektor RJ45. Kemudian kita rapikan dengan tang crimping. Setelah itu kita susun warna-warna kabel ini agar menjadi strike over. Nah, untuk susunan warna pada pengkabelan strike yaitu ada putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, setelah itu masukkan kabel
ke dalam konektor RJ45, dan pastikan bagian kabel berwarna putih itu juga ikut masuk ke dalam konektor RJ45. Nah, setelah kabel itu masuk ke konektor RJ45 dengan baik, kemudian kita gunakan tang krimping untuk menekan kuningan yang ada pada konektor RJ45. Nah, setelah semua sudah beres, kemudian kita melakukan pengetesan dengan LAN tester. Melakukan pengujian dengan LAN tester. Pada saat melakukan pengujian strike, pastikan lampu indikator menyala secara berurutan di kedua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2, dengan nyala urutnya itu 1 sampai 8. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, itu contoh atau demonstrasi pengkabelan UTP strike. Nah, untuk sekarang pada bagian kedua yaitu pengkabelan UTP crossover. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pengkabelan UTP yaitu bagian crossover. Sama seperti sebelumnya, kita pada langkah-langkah sebelumnya itu pengkabelan UTP strike itu mempunyai tahap-tahapan yang sama dengan pengkabelan crossover. Hanya saja bedanya nanti di dalam kita akan menyusun warna kabel yang akan dipasangkan ke konektor RJ45. Nah, untuk pengkabelan UTP crossover itu mempunyai dua susunan warna yang berbeda di tiap ujungnya. Yang dimana ujung pertama yaitu ada putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, pada bagian keduanya yaitu putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Nah, setelah melakukan tahap-tahapan tersebut, kemudian melakukan pengetesan dengan menggunakan LAN tester kembali. Nah, di dalam melakukan pengujian dengan LAN tester pada pengkabelan UTP crossover, yaitu pada bagian pertama yaitu menunjukkan nyala pin di LAN tester itu 1 sampai 8. Menyala secara berurutan, dan nyala di bagian kedua yaitu dimulai dari pin nomor 3, kemudian 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Oke, setelah itu kita akan lakukan pengujian dengan LAN tester.
Oke, kira-kira seperti itu. Tadi sudah didemonstrasikan mengenai pengkabelan UTP crossover dan strike. Nah, sekarang yaitu pengujian pengkabelan tadi yang dihubungkan dengan laptop ke router pada strike dan crossover. Baik, sekarang kita akan melakukan uji pada strike over. Kita gunakan speaker kembali. Baik, di sini didapatkan hasil dari Pengujian UTP strike dengan menghubungkan laptop ke router. Nah, selanjutnya pengujian UTP crossover. Sama di sini saya mengujinya dengan menghubungkan laptop ke router. setelah tadi kita melakukan tes dengan melakukan tester pada pengkabelan UTP crossover, sekarang kita akan melakukan pengetesan pada laptop ke router. Di sini kita kemudian melakukan tes. Nah, itu merupakan pengujian UTP dari crossover. Nah, apa sih kesimpulan dari pengumpulan UTP strike, crossover, dan pengujian yang sudah dilakukan tadi? Nah, kesimpulannya yaitu pengkabelan strike itu mempunyai susunan warna yang sama di setiap kedua ujung kabel, yaitu berwarna putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, dan pada pengkabelan crossover itu mempunyai susunan warna yang berbeda di kedua ujung. Ujung yang pertama yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan pada ujung kedua atau bagian kedua yaitu susunan warnanya putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Nah, nyala pin dari
strike dan crossover yang dilakukan pengetesan melalui Lancaster pun berbeda. Nah, nyalapin Lancaster di strike over yaitu berurutan di kedua bagian, yaitu berurutan dari lampu indikator 1, 2, 3 sampai 8. Dan untuk nyalapin Lancaster di pengkabelan UTP crossover yaitu bagian pertama itu mempunyai nyalapin 1, 2, 3 sampai 8. Dan pada bagian kedua itu mempunyai nyalapin yaitu dari 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Nah, setelah melakukan pengujian UTP strike dan pengujian crossover melalui laptop ke router yang dilakukan dengan menggunakan speed test, yaitu strike mempunyai kecepatan atau bandwidth sebesar 29,36 Mbps untuk unduhan, dan untuk uploadnya itu mempunyai bandwidth sebesar 9,76 Mbps. Dan untuk crossover yaitu mempunyai bandwidth sebesar 29,34 Mbps untuk unduhan, dan upload mempunyai bandwidth sebesar 9,41 Mbps. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.